Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Jonda Putra, NIM 17230039, jurusan akuntansi. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Standar Akuntansi Keuangan dengan tema IFRS Implementation. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan tugas dari jurnal yang sudah saya bahas, yaitu dengan judul The Effect of IFRS on Net Income and Equity Evidence from Romanian Listed Company, atau pengaruh IFRS pada laba bersih dan ekuitas bukti dari perusahaan yang terdaftar di Rumania. Baik, yang pertama pembahasan teori yang terkait dengan tema. Transisi ke IFRS mempresentasikan konstruksi teknis yang kompleks. Sumber daya keuangan, sumber daya ekonomi, sumber daya manusia diperlukan untuk menghadapi berbagai perubahan yang diperlukan dalam proses ini. IFRS digunakan di seluruh dunia oleh lebih dari 120 negara dan yurisdiksi pelaporan yang mengharuskan atau mengizinkan penggunaannya untuk penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan publik. Minat yang meningkatkan dalam penerimaan global atas satu set standar akuntansi berasal dari semua peserta di pasar modal. Adopsi mereka merupakan elemen penting untuk mendapatkan pasar Eropa yang kompetitif. Literatur yang sangat besar tentang proses harmonisasi dan konvergensi akuntansi internasional tersedia. Penerapan IFRS yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB akan menentukan penerapan seperangkat standar pelaporan keuangan yang umum. Setiap yurisdiksi berbeda dan karena itu akan mengikuti jalannya sendiri untuk mencapai tujuan yang terkait dengan adopsi IFRS. Meskipun konvergensi mungkin merupakan persiapan yang diperlukan bagi beberapa negara untuk mengadopsi IFRS, pendekatan yang paling sederhana, paling murah, dan paling mudah adalah dengan mengadopsi keseluruhan IFRS dalam satu langkah. Alasan utama mengapa sebagian besar perusahaan ingin menggunakan IFRS dalam laporan keuangan mereka adalah kemampuan untuk menunjukkan kepada komunitas investor bahwa laporan keuangan mereka sesuai dengan IFRS dan oleh karena itu bisa lebih andal. Pengaruh transisi IFRS terhadap entitas diteliti antara lain Mazars 2005, KPMG Internasional dan Goldman Sachs 2002, Larson dan Street 2004, Jermakowski 2004, Pascan dan Turkas 2012, Kubikova dan Jindrikovska 2012. Mengikuti temuan dari studi terdahulu, tujuan dari makalah ini adalah untuk menyajikan bukti empiris dari ukuran dan sifat perbedaan antara peraturan akuntansi Rumania dan IFRS dengan menganalisis total penyesuaian IFRS dan rekonsiliasi ekuitas dan laba bersih yang disajikan oleh perusahaan yang terdaftar di Rumania dalam laporan keuangan individu. Indeks yang diusulkan oleh Cardozo 2008 digunakan oleh artikel ini untuk menganalisis efek kuantitatif dari dampak utama yang muncul dari penerapan IFRS dibandingkan dengan peraturan akuntansi Rumania. Yang kedua, kasus yang dibahas sesuai tema. Mulai dari tahun 2007, perusahaan-perusahaan Rumania yang terdaftar di lembaga keuangan mempersiapkan konsolidasi mereka. Laporan keuangan sesuai dengan IFRS itu adalah proses wajib untuk adopsi IFRS. Penerapan IFRS telah diperpanjang pada tahun 2012 untuk laporan keuangan individu 67 perusahaan yang terdaftar. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan beberapa bukti empiris perbedaan antara peraturan akuntansi Rumania IFRS dengan menganalisis total penyesuaian IFRS dalam rekonsiliasi ekuitas pemegang saham dan laba bersih perusahaan yang terdaftar di Rumania. Tidak kesesuaian antara peraturan akuntansi Rumania dan IFRS diukur dengan menggunakan indeks proporsionalitas yang diusulkan, Cardozo 2008. Objek penelitian atau sampel penelitian dalam artikel ini, sampel perusahaan mencakup semua perusahaan Rumania yang diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan individual mereka berdasarkan IFRS pada 31 Desember 2012. Menurut Order 881/2012, kami memperhitungkan 67 perusahaan Rumania, perusahaan yang terdaftar di Bursa de Valori Bucuresti. Yang keempat, teknik analisis data. Mengikuti metodologi Gray, penelitian ini mengusulkan indeks proporsionalitas seperti yang digunakan oleh Cardozo 2008 untuk menyajikan penilaian alternatif tentang pentingnya perbedaan regulasi antara Rumania atau RAR _IFRS.
kami menggunakan rumus berikut untuk indeks proporsionalitas total. TPI laba bersih sama dengan batas pemasukan RAR dikurang batas pemasukan IFRS per batas pemasukan IFRS. Yang kedua, TPI ekuitas sama dengan keadilan RAR dikurang keadilan IFRS per keadilan IFRS. Asumsi umum IFRS adalah laba bersih atau ekuitas merupakan sintesis dari perbedaan antara regulasi akuntansi Rumania dan IFRS dalam proses konversi ke IFRS. Dalam makalah ini kami mengandaikan bahwa laba bersih IFRS ekuitas adalah hasil dari penyesuaian akuntansi yang diterapkan pada laba bersih ekuitas Rumania. Jika luas yang disajikan adalah 0, maka rasionya adalah 0,0 yang berarti tidak ada perbedaan antara nilai Rumania dan yang di bawah IFRS. Nilai indeks yang tinggi dari 0,0 menunjukkan hasil akuntansi Rumania lebih tinggi daripada yang dilaporkan berdasarkan IFRS, dan indeks yang lebih rendah dari 0,0 menunjukkan hasil akuntansi Rumania lebih rendah daripada yang dilaporkan berdasarkan IFRS. Penghasilan bersih atau ekuitas yang dilaporkan berdasarkan IFRS dipilih sebagai penyebut. Dengan menggunakan dalam penghitungan indeks ini, perbandingan antar negara dapat dianalisis. Dalam sampel kami disajikan lebih lanjut proses konversi ke IFRS menggunakan dampak negatif pada akun Rumania. Berdasarkan studi empiris sebelumnya, nilai total indeks proporsionalitas diklasifikasikan pada kisaran 5% sampai 10% dari perbedaan akuntansi RAR per IFRS. Nilai pensilnya seharusnya muncul ketika indeks proporsionalitas total berada di bawah atau di atas perbedaan 300%. Nilai-nilai ini telah dihapus untuk menghitung nilai rata-rata. Dan yang terakhir yaitu hasil penelitian. Laba bersih Rumania rata-rata 7,8% lebih tinggi daripada laba bersih yang dilaporkan IFRS, dan dalam kasus 18,46% perusahaan. Laba bersih Rumania melebihi 10% laba bersih IFRS. Ekuitas Rumania rata-rata 1,78% lebih tinggi dari ekuitas yang dilaporkan IFRS. Hasil ini ditunjukkan oleh presentasi perusahaan tertinggi dengan indeks di sekitar nilai netral 0,0. Mengejutkan bahwa dari sampel kami tidak ada perbedaan yang disajikan mengenai laba bersih ketika laporan keuangan individual IFRS disajikan untuk 19 perusahaan. Hal yang sama ketika ekuitas IFRS telah disajikan, tidak ada perbedaan yang diungkapkan oleh 10 perusahaan. Bagaimana hasil ini bisa dijelaskan? Menurut kami, hal tersebut dapat dijelaskan antara lain kemungkinan kurangnya kesesuaian dalam aplikasi IFRS. Yang kedua, pada tahun-tahun terakhir peraturan akuntansi Rumania telah dimodifikasi dan banyak perlakuan akuntansi yang sesuai dengan IFRS. Dan yang ketiga, perusahaan tidak tertarik dengan informasi di bawah IFRS, sehingga transaksi IFRS tidak dipandang sebagai proses yang positif dengan dampak penting dari kualitas informasi. Studi Cardozo 2008 tidak menemukan penurunan negatif yang sama dari IFRS versus pendapatan bersih dan ekuitas nasional. Studi tersebut dilakukan terhadap laporan keuangan konsolidasian dan seperti studi lainnya, Jermakovic 2004, Bokhari dan Richard 2007, mengungkapkan peningkatan positif IFRS versus pendapatan bersih dan ekuitas nasional. Kubikova dan Jidrikovska 2012 mempresentasikan bahwa tidak ada perbedaan yang penting secara statistik akibat adopsi IFRS di Republik Ceko. Kesimpulan yang ditutup dengan kesimpulan kami. Baik, mungkin itu presentasi tugas dari saya. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Dan jangan lupa like dan subscribe di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.